Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du. Adhabit tsani, dhabit yang kedua adalah yuhramu 'ala muhdithi, ya diharamkan bagi orang yang berhadas, ya muhdithi, hadatsan asghar thalatha. Ya orang yang berhadas yaitu yang memiliki hadas yang kecil itu ada tiga. As-salatu, at-tawafu, wa masul mushaf. Ya tiga yang dilarang yaitu salat, tawaf dan mengusap dan menyentuh mushaf. Nah, di sini yang pertama yaitu as-shalah. Kenapa salat ya dilarang kita melakukannya bagi orang yang berhadas? Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda rawahu Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang bagi siapa yang berhadas sampai dia berwudu. Maka ulama bersepakat dalam kitab Ijma' Ibnu Munzir mengatakan ajma'alul ilmi, ulama sepakat ala anna salat la tujazi'u, tidak dibalas dengan pahala, tidak diterima, ya tidak dibalas dengan pahala, tidak diterima illa bitaharatin, kecuali dengan bersuci. Bagi yang hadas besar mandi, bagi yang hadas kecil maka berwudu. Idza wajabal mar'u ilaiha as-sabila, apabila seorang itu bisa menemukan jalan, maksudnya mampu untuk berwudu, bersuci, itu dia. Kalau nggak mampu dengan air maka bisa dengan debu. Jika tidak mampu maka sholat dengan sesuai dengan keadaan kita. Waqala Nawawi mengatakan ajma'ul muslimin, para kaum muslimin berijma, itu para ulama, ala tahrim salatil muhdithi, haramnya salat orang yang tidak bersuci. Wa ajma'u ala annaha la tasihu minhu, dan mereka juga bersepakat bahwasanya tidak sah salatnya. Sawaun in kana liman bihadathi, baik dia tahu kalau dia berhadas, au jahilan au nasian, baik dia bodoh ataupun dia lupa. Maka Imam Nawawi mengatakan hal tersebut. Yang kedua adalah tawab. Kenapa tawab itu tidak boleh kecuali dengan bersuci? Dikarenakan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawabu 'aulal baiti mislu salati." Tawab ya di sekitar Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fi, kecuali berbedanya antara salat dengan tawaf, dibolehkan kita bicara di sana. Faman takallama fihi, barang siapa yang berbicara pada saat tawaf, fala yatakallamanna illa bi khair, maka janganlah dia berkata-kata kecuali dengan kebaikan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasai dan sahihkan oleh Syekh Albani. Dan yang terakhir adalah masul musab, menyentuh musab. Maka menyentuh musab ini juga tidak boleh bagi orang yang berhadas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sini ada perselisihan antara ulama, ya apakah yang dimaksud di sini adalah kita, yaitu manusia ataupun malaikat. Tapi Allah taala berfirman la yamassahu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali orang yang disucikan. Nah, orang yang disucikan bisa manusia yang dia bersuci dengan mandi ataupun berwudu atau tayamum ataupun malaikat. Tetapi ayat ini ya runtutannya dari awal dan akhir bercerita tentang malaikat. Ya, minal malaikati war rusuli wal adamiyin, ya dari malaikat, para rasul dan manusia. Wa Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Hazmin an abihima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan wala yamassu al-Qur'an illa tahir, enggak boleh sentuh Quran kecuali orang yang telah bersuci. Orang yang suci, ya bersuci. Ini adalah hadis yang sahih dari Imam Malik Darqutni dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka tak boleh menyentuh Quran bagi orang yang berhadas, ya. Walam yakhdalif fuqaha'ul amsari wal Madinah wal Iraq wal Syam anna al-mushafa la yamassu illa tahir ala wudu'i. Dan tidak berselisih ulama dari Mesir, dari Madinah, dari Irak ataupun Syam bahwasanya menyentuh mushaf kecuali bersuci itu
itu atas dan berwudu bersuci dengan berwudu itu tidak bersedia-sedia, harus ya, tidak boleh kita sentuh mushaf Al-Quran. Kenapa? Allah berbicara dengan Al-Quran. Bagaimana kalau Allah kita pegang padahal dalam keadaan kita berhadas? Di mana adab kita pada Allah? Nah, dan di sini larangan an-nahyu ya yaqtadi at-tarki. Larangan itu konsekuensinya adalah meninggalkan ya. Nah, maka biadul qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.